Kalau kita lihat ini sebenarnya nggak kalah lah ya Sandria dengan Broadway show atau segala show yang ada di Las Vegas ya, sangat keren, kolosal yang sebenarnya young generation bisa ambil bagian di dalamnya. Tadi cukup perpaduan antara klasik dan juga modern ya, atau kreatif ya, kreasi yang keren sih gitu ya. Gak sekedar goyang tapi ada makna ya. Sandra, saya mau tanya ya, kalau kita berbincang-bincang tarian Bali ya, yang memiliki begitu banyak syarat akan makna dan budaya kental dengan Indonesia. Kurang lebih tarian Bali apa sih? Legong. Legong ya. Bisa ceritakan sedikit nggak legong daripada history daripada legong itu sendiri? Tari legong itu aku lupa abad berapa. Oke. Tapi pada saat itu tari legong itu bisa terjadi ada raja sedang tidur, mereka memimpikan ada 2 bidadari sedang menari gitu. Ketika dia bangun dia langsung gue dapet inspirasi nih gitu, ada di mimpinya tuh ada 2 bidadari sedang nari. Akhirnya dia menciptakan tarian legong itu yang paling itu yang paling klasik sekali, dan itu yang nggak boleh ditarikan dengan orang-orang sembarang pada saat itu. Itu namanya legong Sang Hyang Dedari. Sang Hyang Dedari ini juga cuma ditarikan di pura doang pada saat itu, dan yang menarikan legong itu anak-anak yang belum datang bulan. Jadi benar-benar sesuci itu untuk menarikan tarian legong itu. Tapi dengan berjalannya tahun dan lain sebagainya, sudah mulai banyak penari-penari gitu kan, dan mulai bermunculan legong-legong klasik juga, tapi yang umurnya lebih muda dibandingkan legong Sang Hyang Dedari gitu. Dan biasanya tari legong ini, jadi legong tuh bukan cuma satu tarian gitu loh Om. Legong itu satu tarian yang banyak jenisnya. Series gitu. Iya. Ada legong lasem, legong jobok, legong smarandana, legong kuntul, legong ciptaan yang guru, legong suropati gitu. Tari legong dibilang tari klasik sekali ya emang. Dan tari legong itu mereka terinspirasi dari cerita-cerita Ramayana. Cerita dewa-dewi gitu. Legong jobok misalkan cerita dari Sugriwa dan Subali, itu dari Ramayana. Smarandana menceritakan Dewi dan Dewa Asmara, Dewa Asmara sama Dewi Ratih gitu. Jadi cerita-cerita dari legong itu tuh yang tadi aku omongin sama Om itu ya, itu jadi menarik gitu loh. Apalagi kita sebagai penari harus mengetahui latar belakang tarian tersebut kan, biar kita bisa menjiwai gitu. Dan untuk kostumnya juga ada namanya gelungan ya yang dipakai di kepala, itu tuh sangat diagungkan sekali untuk penari gitu. Dan kita menari itu bukan cuma untuk menghibur para penonton, tapi kita menari juga untuk Tuhan gitu. Makanya menurut aku legong ini tarian yang paling sakral iya, yang paling susah pun iya. Aku belajar nari legong itu setahun untuk satu tarian. Setahun untuk satu tarian. Sandria, kalau kita ngelihat ya, sebenarnya kalau generasi muda ya, your generation, millennial Z itu ngelihat sejarah history, harusnya bangga bener sih. Iya, itu. Tadi you katakan nari nggak sekedar untuk audience, peserta yang seolah beli tiket. Iya. Tapi wow, you membawa dalam level yang lebih tinggi. Seandainya nggak ada pun audiensnya Tuhan udah cukup sih. Iya. Nobody can dance before God. Apapun agama mereka lah, ya enggak? Ini diajak untuk kembalikan Baliku, nggak sekedar nggak sekedar mengenal dan diving in the culture, tapi soul-nya juga you dibawa. Cara mereka berpakaian, dan you tadi katakan keren banget sih, nari di depan Tuhan. Ini never heard. Saya merinding dengarnya ini. Wow, nari depan presiden aja kita udah heboh ya. Dance before God itu very ancient, very truthful itu ya. Every believer, setiap orang percaya agama apapun inginlah
untuk dance, mungkin nggak secara physical, tapi secara journey mereka, karena hidup ini sering kali juga penuh dengan tarian up and down ya. Sandria dalam kembalikan Baliku nih sanggar yang cukup keren movement ya. Saya membaca itu pagelaran mini yang pertama ya. Judulnya apa itu? Sesolahan Balin Titiang. Bisa ceritakan nggak apa sih artinya Sesolahan Balin Titiang? Seperti apa pagelarannya? Nanti kita ngeliat sebentar ya, tapi kita dengar ceritanya dulu, previewnya nih. Sesolahan Balin Titiang artinya sekolahan tari Baliku. Oke. Sesolahan Balin Titiang itu sebenarnya ajang untuk anak-anak di Kebalikan Baliku untuk mereka tampil dan agar mereka terbiasa untuk ada di atas panggung, untuk menggunakan kostum full dan juga ada lighting dan lain sebagainya gitu. Karena di Kembalikan Baliku sendiri kita juga mengajarkan anak-anak menjadi penari profesional. Jadi makanya itu aku sama Mbak Wulan membuat Sesolahan Balin Titiang ini. Sekaligus juga itu menjadi ujian buat mereka apakah mereka lulus atau enggak untuk mempelajari tarian berikutnya. Gitu Om. Wow. Gitu. Jadi nggak sekedar gitu aja ya, nggak sekedar nari aja ya, tapi ada jenjang ya. Ada. Wow. Guys, maybe Anda mau daftar di Kembalikan Baliku, daftar belum tentu diterima loh. diterima kalau daftar diterima. Diuji di tes gitu ya. Yuk kita lihat sekilas sanggar daripada Kembalikan Baliku. Halo, nama aku Talita. Di sini aku sebagai peserta didik di Kembalikan Baliku. Jadi aku tuh ikutan Kembalikan Baliku itu berarti udah mungkin sekitar tahun 2021 ya, hampir 2 tahun yang lalu. Di situ memang saat itu Kembalikan Baliku itu kelasnya belum banyak, belum sebanyak sekarang gitu. Di situ yang aku tahu memang pertama banget aku ngeh kayak ini di sini isinya anak muda semua. Di situ yang emang kayak apa ya, titik menariknya untuk aku gitu. Karena aku ngerasa kayak karena kalau sepantaran semua enak nih, mungkin kayak punya teman barunya juga kan. Dan itu juga salah satu yang aku cari gitu. Aku juga pengen gimana ya aku bisa punya teman baru juga, dan ternyata ikut Kembalikan Baliku tuh aku juga bisa belajar nari, tarian-tarian klasik Bali, dan aku juga bisa punya teman-teman baru gitu. Anak-anak Indonesia di umuran aku gitu nggak banyak yang terekspos gitu dengan kultur Bali, dengan kultur-kultur Indonesia tradisional. Jadi saat ada budaya luar masuk, terutama di Bali, jadi pasti kan mudah terpengaruh, apalagi ada sosial media dan lain sebagainya yang isinya lebih banyak budaya-budaya luar gitu yang kita bisa lihat gitu. Makanya dengan adanya Kembalikan Baliku, dengan kita juga banyak posting-posting di media sosial sih, harapannya jadi anak-anak muda, jadi halayak luas lebih paham lagi gitu dengan budaya Bali. Nama saya Nyomanti Nenawati, saya pelatih di Kembalikan Baliku kelas intermediate dan kelas advance. Nah, yang saya ajar tadi itu sebagian besar mayoritas dari nol. Dari nol, yang tadi nari sekar jagat itu dari nol. Kaku sekali. Itu mungkin sudah berapa ya, 1,5 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, mereka masih ada sampai sekarang gitu. Yang dulu yang tadinya nggak punya kebaya gitu, kainnya cuma 1 gitu, sekarang beli kebaya melulu gitu. Berburu kain, berburu kebaya, jadi makin lama makin suka, makin cinta. Ada pagelaran di mana nonton gitu. Jadi saya melihat sih sebuah hal yang menakjubkan gitu ya. Mereka
kalau misalnya mau mencoba, mau terjun, mau menceburkan diri ke dalam tarian budaya kita ini, mereka menurut saya sih pasti suka gitu, pasti cinta sih. Itu yang saya tadi bilang, dari murid-murid yang ada sekarang, mereka dari nol, tapi mau mencoba. Jadi kalau tidak mau mencoba nggak tahu gitu. Coba dan rasakan sendiri, rasakan di badan, apakah nyaman, sehat, senang. Menurut saya sih pasti suka, pasti cinta. Dan itu membentuk karakter ya, karakter kita sebagai orang Indonesia. Bangga jadinya gitu. Sebenarnya budaya Indonesia itu banyak banget dan sangat menarik gitu. Bahwa kalau kita dalami, kita pelajari, itu tuh sebenarnya seru banget gitu. Jadi buat anak-anak muda di luar sana nggak ada salahnya untuk kita mencoba mengenal budaya kita sendiri dan melestarikan budaya kita sendiri. Semoga tambah maju, muridnya tambah banyak, tambah bagus-bagus penari-penarinya, dan maju terus deh. Pastinya semoga selalu sukses, selalu maju, semakin semoga kita bisa sama-sama lagi tambah melestarikan budaya Bali, bisa mengajak lebih banyak anak-anak muda lagi untuk ikut melestarikan budaya Bali. Sandria, saya lihat sanggarnya ini keren. Biasanya kalau sanggarnya kan emak-emak atau tante-tante yang nggak ada kegiatan, dulu ikut sanggar deh supaya bisa punya komunitas. Tapi saya lihat ini a lot of young people ya. Bahkan saya dengar lewat event G20 ya, Kembalikan Baliku juga ambil bagian. Bisa ceritakan nggak? Mungkin bagiannya waktu itu kalau nggak salah bukan G20-nya tapi P20 ya. Jadi menari di depan para anggota dewan. Yes. Di G20 20 negara. Bisa ceritakan nggak perasaannya gimana? Waktu itu Kembalikan Baliku diminta ya untuk menari di acara P20 itu. Itu lebih ke gala dinner sih. Oke. Tapi waktu itu yang mereka minta itu bukan nari Bali Om. Jadi mereka lebih minta tarian Nusantara. Waktu itu Kembalikan Baliku ini kan ada, kita punya PT juga kan. Nah jadi selain Kembalikan Baliku, kalau misalkan ada show-show yang lebih serius gitulah, kita juga ada penari profesionalnya sendiri gitu. Karena permintaan klien, mereka minta tarian Nusantara, dan mereka mintanya nari Padang, ya udah kita kasih nari Padang. Jadi sebenarnya Kembalikan Baliku ini pada saat itu nggak 100% ada di sana. Jadi mungkin cuman aku sama Mbak Wulan yang memberikan penari profesional untuk gala dinner P20 itu. Tapi guru kita dan teman-teman seniman kita di Bali, mereka ikut acara G20 itu. Mereka menarikan beberapa tarian di sana dan itu full dari penarinya guru kita Gong Oke di Bali dan teman kita ada Suara Danta di sana gitu. Jadi Sandria, kalau kita ngelihat Kembalikan Baliku nggak cuma Bali aja lah, walaupun objek utamanya Bali, tapi the whole country of Indonesia. What's next? Mimpi apa lagi di dalam Kembalikan Baliku nih? Mungkin selain tari Bali aja gitu, mimpi aku sih aku lebih pengen anak-anak muda tuh membuat Kembalikan Baliku, tetapi dari asalnya mereka masing-masing, dari daerahnya masing-masing gitu loh. Maksud aku masih banyak ya daerah-daerah di Indonesia yang belum dikenal dengan anak-anak muda gitu. Bali pun sendiri juga sebenarnya nih belum 100% dikupas tuntas di Kembalikan Baliku juga gitu loh. Karena di Bali sendiri di setiap daerahnya juga punya ciri khas masing-masing gitu. Dan aku pengen anak-anak muda tuh bisa lebih aware dengan itu semua dan tidak melupakan. Udah mulai banyak sih anak-anak muda yang aware dengan kebudayaan Indonesia. Misalkan ada anak-anak muda yang sering menggunakan kain setiap hari. Terus mereka udah mau belajar nari, belajar alat musik dan lain-lain gitu. Itu udah bagus gitu. Tapi aku lebih pengen mereka membuat suatu organisasi yang bisa ngajak anak-anak muda lainnya gitu. Wow. Itu sih yang aku pengen. Jadi selama ini Sandria lewat Kembalikan Baliku kolaborasi dengan Menteri Pariwisata nggak? Atau dukungan pemerintah sendiri gimana nih? Ya kalau kayak gitu kayaknya susah. Agak susah ya? Karena ya kita kan tahu ya pemerintah kita nih di Indonesia gimana gitu kan. Jadi sejujurnya aja nih ya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, belum ada sih Om. Iya. Makanya
om tante yang kerja nonton YouTube ini tolong dong bantu seniman-seniman gitu. Wow. Sejujurnya susah om kalau misalkan kita mengandalkan pemerintah itu susah sekali. Jujur aja nggak pernah tembus nih aku. Gitu ya. Paling cuman ada satu sosok ya perempuan hebat yang selalu membantu kembalikan Baliku gitu, Ibu Yanti Erlangga. Oke. Tante Yanti tuh setiap acara Tante Yanti selalu ngajak kembalikan Baliku gitulah. Sampai eventnya terakhir kemarin Warisan Budaya Indonesia. Tapi untuk para bapak dan ibu menteri lainnya sih belum ada yang pernah mengajak saya ya. Saya nggak tahu deh kenapa tuh. Nanti saya akan kirim videonya agak susah gitu. Mungkin kita juga bekerja samanya melalui dengan ini om paling festival-festival. Seperti tahun lalu kita diajak dengan Synchronized Fest. Kita membawakan tari kecak. Yang kecaknya ini kan biasanya yang kita kenal kecak cuman laki-laki aja ya. Tapi di sini aku buat tari kecaknya kecak wanita. Jadi semua kecaknya itu wanita. Aku terinspirasi dari Bung Karno. Pada zaman Bung Karno ada tari kecak wanita untuk Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejak itu udah nggak ada lagi tuh, udah nggak pernah ada tari kecak wanita lagi. Terus sekarang itu baru muncul lagi yang aku bikin ini untuk di acara pertama kali dibawakan di acara WBI, acara Ibu Yanti Erlangga, dan yang kedua di Synchronized Fest. Terus selain Synchronized Fest, kita juga kembalikan Baliku membawakan tari Janger yang tadi kita kreasikan juga itu di Jakarta Warehouse Project. Dan itu pertama kali di mana Jakarta Warehouse Project ini mengajak penari untuk ikut turut andil di festival tersebut gitu. Saya ingin dorong sih, nanti saya akan kirimkan videonya ya. Kalau Anda para promotor oke lah ya, bawa Blackpink, bawa BTS, oke saja. Iya. Tapi ini Indonesia nggak usah jauh-jauh lah, Jakarta, capital city at this moment ya. Jarang sekali tuh ada pagelaran. Padahal kalau di luar negeri selalu mau LA, mau New York, kota-kota metropolitan. Iya, bahkan mereka punya satu section di mana yang Broadway gitu loh. Iya. Dari ujung ke ujung isinya show mereka dan itu mereka dikontrak bertahun-tahun. Itu sebenarnya mimpi aku sama yang guru ya. Kita punya satu tempat di mana yang isinya tuh kayak Broadway gitu loh, yang dikontraknya 1 tahun dan sangat di-appreciate sama pemerintahan gitu. Tapi kan di sini enggak ya, kayak malah diabaikan aja gitu ya. Buktinya di luar negeri para seniman-seniman mereka bisa hidup gitu. Enggak hidup saja. Iya, mereka hidup dengan baik. Dengan baik gitu. Kita di sini seniman jujur-jujuran aja susah om. Struggle sekali gitu. Kita sampaikan ke Mas Sandi lah ya. Sebelum beliau ganti haluan gitu ya. Bayangkan kalau zaman beliau ada satu tempat gitu, enggak gede-gede sih. Usually take 3-5,000 seated bisa dibangun dan ngeterang sangat murah sekali. Untuk Indonesia bangun itu bisa sih. Iya, tapi kan kita nggak tahu ya duitnya kemana. Oke. Iya. Andrea, saya tahu begitu banyaknya ya. How do you see? Memang nggak bisa disangkal ya, nggak bisa disangkal era globalisasi ini. Semuanya ada di handphone kita. Betul. Semuanya nonton BTS yang memang productionnya every month running terus. Nah iya itu, ya kan? Aku juga. Lalu budaya kita very hard, nggak ada funding atau nggak dapat perhatian dari pemerintah. Kalau Korea sendiri memang memberikan injection karena itu adalah ambasadornya Korea. Bayangkan kalau kembalikan Baliku ini menjadi ambasador bagi Indonesia. Itu. Main di antara para pemimpin-pemimpin dunia. Ini keren banget. Kita harapkan mereka yang menonton atau saya kirim video-videonya ya. Kalau Anda punya properti, ayo sama-sama nih kontak kembalikan Baliku, satu tempat yang bisa untuk mempromosikan Indonesia. Iya, betul. Secara dalam dunia internasional gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat ya Sandria, bagaimana sih itu nggak bisa sangkal ya antara Western, Korean, BTS sama tari budaya Indonesia. How do you collaborate? Bagaimana you memberikan pesan?
Karena kita nggak bisa, sorry to say, generasi muda, your generation, jangan nonton Blackpink gitu ya. Kemarin Blackpink 5 juta aja habis ditonton. Aku nggak nonton lagi Blackpink, mamaku yang nonton. Malah mamaku yang suka K-pop. Oh my goodness. Aku nggak nonton Blackpink. Iya. Aku nggak suka K-pop. Oke. Aku sih nggak melarang anak-anak balikan-baliku untuk jangan ya gitu. Enggak sih, karena aku sendiri pun juga menyukai kebudayaan luar gitu, kayak The Beatles aku dengerin setiap hari gitu. Aku nonton misalkan show-show dari luar negeri gitu, justru itu hal yang baik untuk dibawa pulang ke Indonesia. Karena apa? Karena aku bisa menciptakan suatu hal dari yang aku tonton, tapi nggak melupakan apa yang kita punya gitu loh. Jadi aku combine. Misalkan aku habis nonton Broadway show gitu, terus aku bawa pulang ke Indonesia, aku omongin sama tim aku, gue dapet inspirasi nih kayak gini, tapi jangan lupa ya kita masukin masukin unsur-unsur kebudayaan Bali yang kita punya gitu. Tapi ya adalah inspirasi dikit dari tontonan-tontonan yang aku dapatkan gitu loh. Iya. Kenapa nggak ngomong sama Eyang Mega? Itu juga tuh gimana. Lebih ngomongnya kalau itu lewat Eyang Guru yang ngomong ke Mumu Mega, aku manggilnya. Gitu ya. Gitu. Iya. Jadi harus ada kolaborasi, nonton boleh lah ya. Belajar yang baik, lalu kita bisa nggak sekedar diterapkan dalam klasik, tapi kreasi daripada budaya Indonesia sendiri ya. Andrea, thank you so much nih, begitu Terima banyak kasih. yang kita bisa gali ya. Saya belajar banyak dan saya harapkan Anda yang menonton program ini bisa take part itu ya. Sandria, kalau teman-teman mau join Sanggar Kembalikan Baliku, gimana caranya? Bisa langsung follow Instagramnya Kembalikan Baliku, @kembalikanbaliku_JKT. Oke. Di situ di bio-nya ada link untuk langsung langsung ke WhatsApp-nya, itu bisa langsung di chat admin kita. Guys, kalau mau join, just follow the Kembalikan Baliku Instagram and DM langsung, Anda menjadi bagian. Sandria, terakhir nih, what is your dream? Indonesia 2045, it will be filled with bonus demografi, your generation. Bisa ceritakan nggak sesingkat, sepadat, setajam, what is in your heart toward Indonesia? Aku simpel aja sih, yang kayak tadi aku bilang ya, banyak anak muda yang lebih aware dengan kebudayaannya. Seperti aku pengen anak muda membangun another Kembalikan Baliku, dan pemerintah juga lebih fokus dengan kebudayaan kita sendiri gitu, dikemas dengan baik seperti negara lainnya mengemas K-pop atau Beatles yang tadi aku bilang gitu. Kayak itu tuh menjadi suatu program yang emang bener-bener diseriusin pemerintah gitu. Dan aku pengen pemerintah sendiri juga mulai aware dari sekarang, gak cuma nanti ke depannya gitu. Banyak yang udah mulai punah sih, tarian, musik dan lain sebagainya, dan aku pengen, percuma gitu loh Om kalau misalkan kayak kita aware tapi gak disupport sama pemerintah, jadi buat apa, jomplang gitu loh. Wow. Jadi kita punya semangat tapi pemerintahnya 50-50, menurut aku percuma. Excellent. Sandria, thank you sekali. Sukses untuk Kembalikan Baliku. Terima kasih. Dan juga mimpi untuk membangun gak sekedar tarian tapi musik, dan juga hopefully lewat program ini ada orang yang tergerak. Amin. Ngasih 10 hektar bangun tempat. Amin. Dan sanggar ini bisa bersama-sama collab dengan sanggar-sanggar lain untuk membangun Indonesia lebih maju lagi. Amin. Thank you so much ya, sukses ya. Terima kasih. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk acara-acaranya yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.